Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membuat sebuah podcast tentang Islam dan kebudayaan. Kelompok 2 sendiri terdiri dari saya, yakni Kailana Wahyu Elangga dengan NPM 2207 1010 226, dan di sebelah kiri saya ada teman saya yakni Muhammad Agil Fasa dengan NPM 2207 1010 135, dan di seberang saya ada teman saya juga yang bernama Farel Agustiana Maraputra dengan NPM 2207 1010 137. Dan ada dua teman kami juga yang berhalangan hadir dikarenakan satu dan lain hal. Namun mereka sudah memberikan sumbangsi dalam pekerjaan kami dan proyek kami ini. Yang pertama adalah Alanda Rashid dengan NPM 2207 1010 124, dan yang kedua adalah Muhammad Wildan Kafi dengan NPM 2207 1010 198. Selamat siang semuanya. Ya, di sini kami akan membahas budaya di Indonesia dan agama Islam. Menurut Farel sendiri, apa itu budaya? Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan. Di sini semua orang memiliki arti yang berbeda-beda tentang budaya ya. Kalau saya sendiri menganggap budaya itu memiliki arti yang sangat luas. Secara general, budaya itu berasal dari tingkah laku, pola perilaku masyarakat masing-masing di daerah masing-masing yang memiliki suatu corak atau ciri khas tertentu yang awalnya dilakukan karena persetujuan masyarakat itu sendiri. Mereka melakukan tindakan tersebut, kegiatan tersebut, yang akhirnya lama-kelamaan menjadi sebuah ciri khas yang harus dilakukan, yang biasa dilakukan oleh masyarakat tertentu. Jadi budaya sendiri ini adalah sebuah pola perilaku yang berawal dari tindakan biasa masyarakat, tetapi lama-kelamaan mengakar dan menjadi suatu tindakan yang wajib, yang keharusan dilakukan di suatu masyarakat tertentu, yang menimbulkan corak-corak tertentu di masyarakat tersebut. Untuk Kelana mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Kalau dari saya pribadi sih, pengertian tentang budaya itu saya mengambil dari bahasa Sanskerta, yakni yang berasal dari kata budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang memiliki arti yaitu budi atau akal. Namun dengan seiring perkembangan zaman, pengertian dari budaya sendiri itu mengalami pergeseran, yakni yang sejalan dengan yang disebutkan oleh saudara Farel atau teman saya. Tentang budaya adalah perilaku yang dilakukan terus-menerus dan seiring dengan berjalannya waktu dan diturunkan kepada generasi yang akan datang. Namun pengertian budaya sendiri menurut saya itu harus tindakan atau perilaku yang dilakukan masyarakat yang memiliki akal dan budi dan memiliki makna dalam setiap perilaku dan bentuk budaya itu sendiri. Sekian. Ya, menurut kalian mungkinkah kita beragama dan berbudaya di negara Indonesia ini? Yuk, Mas Kelana. Oke. Kalau dari saya pribadi sih sangat mungkin untuk berbudaya dan beragama atau memasukkan nilai-nilai agama dalam sebuah kebudayaan. Dikarenakan dengan mengacu pada sejarah yang ada, banyak sekali penyebaran agama itu melalui memasuki unsur-unsur budaya yang ada di setiap negara atau di setiap masyarakat yang ada. Jadi penerapan penyebaran agama yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu terkadang juga mengedepankan atau menggunakan budaya-budaya setempat dengan memasukkan nilai-nilai ajaran agamanya mereka masing-masing. Salah satu contoh yang ada di Indonesia, dalam sejarah Indonesia, yakni adalah penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, yakni yang menjurus pada satu wali, yaitu Sunan Kalijaga. Saya melihatnya yaitu dengan penyebaran agama Islam melalui budaya wayang, yang pada saat itu konotasi budaya wayang adalah milik agama Hindu, yang diadaptasi dan diakulturasi oleh Sunan Kalijaga menggunakan agama dan nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri, sehingga dapat diterima pada masyarakat saat itu dan memudahkan dakwah dari penyebaran agama Islam pada zaman itu.
Mungkin Kak Farel punya pendapat yang berbeda? Sedikit menambahkan untuk saudara Kelana tadi, budaya akulturasi ini adalah salah satu cara efektif di masa dulu untuk memasukkan agama, supaya masyarakat ini lebih menerima, karena masyarakat Indonesia ini cenderung lebih menerima keagamaan melalui sesuatu yang bersifat halus, sesuatu yang bersifat terhubung dengan mereka. Mereka tidak bisa dengan cara yang keras, mereka tidak bisa dengan cara pemaksaan, seperti itu. Dan menurut saya, bisa nggak sih agama Islam ini itu hidup berdampingan, semua agama ini hidup berdampingan dengan budaya-budaya? Jawabannya sangat amat bisa, tapi tergantung oleh beberapa aspek. Karena kan ada budaya-budaya yang dari zaman leluhur nenek moyang Indonesia dulu itu yang memiliki konotasi-konotasi berlawanan dengan agama saya, agama Islam, seperti budaya untuk melakukan ziarah. Ziarah di zaman dulu seringkali disalahgunakan untuk meminta kepada yang sudah meninggal, yang sudah meninggal dengan tujuan tertentu. Jadi disalahgunakan ziarah ini. Tetapi setelah datangnya Islam, ziarah ini memiliki arti yang berbeda. Ziarah lebih ditekankan kepada mendoakan masyarakat atau seseorang yang sudah meninggal agar di kehidupan selanjutnya lebih memiliki kehidupan yang baik dan diampuni dosa-dosanya. Jadi bisa beriringan, cuman harus dilihat beberapa aspek. Apakah aspek itu selaras dengan syariat agama-agama Islam, atau aspek itu malah menyalahi seperti kafir atau musyrik, seperti itu. Jadi harus selaras dengan syariat agama Islam. Saya setuju, tapi saya sedikit menambahi tentang akulturasi budaya dan agama. Sebenarnya akulturasi budaya dengan agama itu tidak hanya terjadi pada agama Islam saja, namun juga terjadi pada agama Kristen, yang mungkin beberapa dari kalangan teman-teman Kristen mungkin ada yang mengenal dengan sebutan GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, yang itu pun menggunakan kitabnya itu menggunakan bahasa Jawa. Tapi ya tetap nilai-nilai yang terkandung adalah nilai-nilai sesuai dengan agamanya itu sendiri, sesuai dengan betul, tidak menyalahi dan tidak menyimpang dari agama yang sudah ditentukan. Terima kasih pendapatnya teman-teman. Kalian pasti sependapat sama saya bahwa budaya di Indonesia sangatnya banyak. Sangat banyak. Nah, saya mau mengambil satu budaya, yaitu budaya satu suro yang ada di Jawa. Apakah kalian setuju dengan adanya budaya satu suro dengan agama Islam ini? Oke. Kalau ditanya dari saya pribadi, sebenarnya saya setuju. Dikarenakan apa? Adaptasi budaya suro dari zaman ke zaman itu sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari kita balik lagi ya, flashback soal dari cikal bakalnya satu suro sendiri adalah sebuah perayaan pada bulan satu suro, yaitu bulan yang sebuah kalender atau tatanan yang dibuat oleh masyarakat Jawa yang dikonotasikan sebagai bulan yang baik, untuk membuat akhirnya pada saat itu masyarakat membuat sebuah selamatan atau doa bersama tasyakuran dengan doa-doa yang pada saat itu masih pada arah kiblat Hindu. Namun dengan seiring perubahannya waktu, hal itu sudah berubah dengan penggantian doa-doanya menggunakan agama Islam atau ajaran nilai-nilai agama Islam. Dan itu menurut saya sebuah hal yang bagus dan baik juga. Tetapi penerapan itu terkadang masih bisa dikatakan masih, yang saya lihat dari secara langsung pun masih jauh dari nilai-nilai Islam. Dan itu perlu benar dan perlu edukasi secara lanjut untuk penerapan, supaya budayanya itu tidak, yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu supaya tidak menyimpang dari nilai-nilai agama Islam. Mungkin dari saudara Farel ada pendapat lain deh. Kalau menurut saya, karena pada dasarnya budaya itu fleksibel. Seperti yang dibilang oleh saudara Kelana, kalau dulu tuh
budaya satu suro tuh menyangkut dengan agama-agama lain, agama Hindu misalnya, dengan doa-doa Hindu. Tapi seiring berkembangnya zaman, seiring anutan masyarakat yang berubah dari Hindu ke Islam, budaya pun itu juga bisa berubah sesuai dengan apa yang dianut oleh masyarakat itu. Jadi di sini saya mau mengesampingkan dulu tentang agama dan budayanya. Jadi kita ambil nilai esensi dulu. Budaya satu suro ini itu kan tentang berbagi makanan, berbagi kebahagiaan lah melalui makanan. Dengan cara berbagi ini tadi itu menimbulkan rasa erat di masyarakat, rasa syukur, rasa baik yang dimana budaya ini tuh menjadikan sesuatu yang baik di masyarakat. Apalagi budaya ini tuh ditambahi dengan unsur-unsur keagamaan, disusupi dengan unsur keagamaan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti bersyukur kepada Gusti Allah, bersyukur atas pemberiannya, dengan segala hal-hal baik yang diberikan oleh Tuhan, menyebabkan masyarakat ini semakin menjadi lebih erat lagi melalui proses-proses tertentu. Salah satunya berbagi ini tadi ya, saudara. Ya, mungkin ada. Bagus sekali pendapat kalian teman-teman. Tapi menurut saya itu budaya satu suro terdapat pro kontra tersendiri. Apalagi kadang kalau budaya satu suro sendiri itu ada yang namanya dupa. Orang yang tidak tahu gunanya dupa itu mengatakan bahwa dupa itu syirik, padahal dupa itu adalah wewangian. Betul. Nah, menurut kalian sendiri budaya Jawa satu suro ini apakah mengandung suatu mistis? Padahal menurut saya sendiri tidak. Nah, yang saya pertanyakan, pasti ada pro kontra dari budaya satu suro. Bagaimana pendapat kami seperti itu? Ya, dan itu menjadi kasus yang sudah lama terjadi di Indonesia. Yang terus bergulir, ya, terus bergulir dan belum terpecahkan. Ya, ini saya menanyakan pendapat kalian masing-masing sih. Begini, kalau masalah pendapat itu kembali lagi terhadap perspektif masing-masing orang. Karena kita bisa menjadikan pikiran kita dua perspektif. Kita bisa melihat dupa ini sebagai sesuatu yang bersifat hanya simbolis, hanya sesuatu wangian simbolis terdahulu yang dibawahi sampai sekarang, agar corak-corak kebudayaan ini itu tetap terjaga, bukan bermaksud untuk kesyirikan ataupun kemusyrikan. Tapi juga ada beberapa orang dengan pandangan berbeda, itu memiliki pandangan yang berlawanan, yang menganggap bahwa dupa ini tuh sesuatu yang disimbolkan dengan setan. Padahal kalau menurut saya sendiri ini tuh bukan sesuatu yang bisa hanya dianggap sebagai simbolis, tidak berhubungan dengan setan, karena yang dilakukan itu tidak ada unsur mistisnya, hanya pembakaran yang akhir dibutuhkan itu wangiannya saja. Jadi tidak terlalu mengarah ke sana. Ini hanya unsur simbolis agar corak asli dari kebudayaan itu tidak hilang dan masih ada untuk dilestarikan. Mungkin saudara Kelana bisa meneruskan. Ya, saya juga sangat setuju dengan pendapatnya teman saya ini Farel. Tapi kalau dikatakan soal dupa atau wangian itu sebenarnya, kalau saya sih melihat dari aspek sejarah aja sih. Sebenarnya dupa dan wewangian sendiri itu ada, kalau lihat dari sejarah di Indonesia, bahwa itu memang berkaitan erat dengan budaya masyarakat Hindu atau budaya agama atau nilai-nilai dari agama Hindu yang harus memajukan dengan wangi-wangian. Tapi kalau kita melihat dari sejarah juga di negeri Arab atau bangsa Arab, sebenarnya dupa dan wewangi-wangian itu sering digunakan oleh bangsa sana dalam beribadah. Untuk mewangikan Ka'bah dan lain-lain, mereka menggunakan wangi-wangian seperti itu yang berasap. Mungkin dengan cara atau metode yang berbeda-beda. Betul, metode berbeda. Iya, jadi intinya hanyalah dikarenakan kita sudah memiliki gambaran, kita masyarakat kita itu sudah bukan begitu, terkonstruksi pikirannya bahwa sebuah dupa itu hanyalah sebuah media untuk beribadah agama tertentu. Tidak seperti di luaran sana yang sebenarnya dupa itu ya jujur aja kalau di Arab digunakan. Kalau kita mungkin dari pemirsa yang nonton mungkin sudah ada yang pernah umroh atau sudah pernah ada yang haji, mungkin pasti pernah melihat, iya, ketika mungkin setelah sholat atau apa, mereka ada orang yang bawa kayak wangi-wangian yang berasap itu jalan di keliling Ka'bah untuk memberikan wangi-wangian. Itu hal yang wajar, hal yang
yang lumrah. Jadi kembali lagi dengan konotasi penggunaan kita dan pemahaman kita dalam pemakaian dupa itu ke arah yang mana? Ke arah dalam pemujaan kah, atau ke arah dalam menghormati budaya yang ada kah, atau yang lain-lain? Karena hal seperti itu tuh balik lagi dalam, ya setuju seperti yang dikatakan Mas Farel bahwa itu adalah soal perspektif gitu loh. Ya perspektif kita nggak bisa membatasi atau mengkoridor perspektif orang-orang. Tapi dalam kajian para ulama pun dupa itu sebenarnya masih dikatakan boleh, dikarenakan ya itu termasuk wangi-wangian. Yang tidak boleh itu semacam apa ya? Sembahan. Iya, digunakan untuk sembahan itu baru tidak boleh sebenarnya. Yang ditujukan untuk mungkin syaiton-syaiton atau Ya, dewa-dewa untuk mereka. menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah makhluk-makhluknya di. Jadi kembali lagi tergantung niat ya, Mas. Ya, dan tergantung penggunaan. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu agama bisa beriringan dengan budaya, namun ada batasannya ya. Betul. Ada batasan-batasan yang sudah diatur dalam nilai-nilai agama yang bisa diimplementasikan dalam sebuah budaya. Seperti itu kalau dari saya. Jadi konflik yang terjadi di Indonesia ini antara budaya dan agama, yang terutama agama Islam adalah kurangnya wawasan orang-orang kita sendiri ya. Betul. Ya. Yang lebih open minded untuk masyarakat Islam sendiri di Indonesia, harus lebih open minded lagi untuk kedepannya. Selain itu juga sih terkadang memang bisa dikatakan adalah problem atau konflik yang terjadi itu karena hanya perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan masyarakat, yang sebenarnya pun kalau kita mengacu kembali lagi pada dasarnya agama Islam atau pusatnya agama Islam yaitu Arab, perbedaan itu sangat apa ya, bisa sangat lumrah terjadi, dikarenakan pun dalam agama Islam sendiri pun banyak perbedaan-perbedaan yang itu dibenarkan gitu loh. Bukan berarti dibenarkan karena hanya caranya saja yang berbeda, tapi nilai-nilainya tetap sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam gitu. Saya mungkin ini podcast dari kami, pembahasan yang seru-seru gini tentang agama dan budaya dari pendapat kami ya. Sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.